Selamat malam, Bapak Ibu Guru dosen. Kami dari kelompok 4, kelas EXDA, akan mempresentasikan tugas akhir kami dari mata kuliah Engineering Economy and System Analysis. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelin Baruch, kedua Handika Williansyah, ketiga saya sendiri Muhammad Ramadan, keempat Ridwan Siregar, dan yang kelima Sarah Agniati Soleha. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Selanjutnya, pendahuluan. Proyek ini berfokus pada desain dan pengembangan botol minum daur ulang yang ramah lingkungan sebagai solusi untuk mengurangi limbah plastik. Proyek ini melibatkan analisis kebutuhan pelanggan, penerapan fungsi kualitas, dan analisis teknik ekonomi. Persyaratan desain. Masalah utama dari proyek ini adalah produk plastik sekali pakai seperti botol minuman menjadi salah satu sumber utama sampah plastik yang mencemari lingkungan. Permasalahan yang dihadapi, kesadaran masyarakat rendah, biaya awal lebih tinggi, dan kurangnya informasi mengenai keunggulan produk. Tujuan proyek mengurangi limbah plastik, meningkatkan kesadaran konsumen, dan analisis kelayakan ekonomi. Ruang lingkup proyek, analisis penggunaan botol stainless steel, pakai alternatif botol plastik dalam konteks solusi ramah lingkungan dalam penggunaan sehari-hari. Selanjutnya, Selanjutnya, kuesioner dan analisis yang terdiri dari beberapa kriteria yaitu mobilisasi, kemudahan dalam membawa dan memindahkan produk. Yang kedua, multifungsi, kebutuhan konsumen akan produk yang memiliki lebih dari satu fungsi. Yang ketiga, kenyamanan, pentingnya kenyamanan dalam penggunaan produk. Yang keempat, ergonomis, bagaimana desain ergonomis memenuhi kepuasan konsumen. Yang kelima, efisiensi, pentingnya efisiensi produk dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola preferensi konsumen terkait botol stainless steel serta untuk menilai bobot kepentingan dari masing-masing kriteria. Next. Penerapan fungsi kualitas. Penerapan fungsi kualitas terdiri dari identifikasi kebutuhan pengguna yang dimana fungsionalitas, daya tahan, dan ramah lingkungan, estetika, dan kreativitas, dan juga kenyamanan. Yang kedua, spesifikasi teknis berdasarkan kebutuhan pengguna yang terdiri dari material, desain ergonomis, penambahan fitur, proses daur ulang, dan efisiensi biaya produksi. Penerapan fungsi kualitas dan metode quality function deployment saling berkaitan erat dalam upaya menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, analisis quality function deployment atau QVD. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan, sustainability, keamanan dan kesehatan, desain praktis, mudah dibersihkan, estetika desain, efisiensi, penyimpanan, fleksibilitas ukuran, harga terjangkau, fitur multifungsi, dan kemasan daur ulang. Yang kedua, ada prioritas kebutuhan pada pelanggan. Menentukan prioritas kebutuhan pelanggan membantu tim pengembang produk untuk memahami mana saja kebutuhan yang harus diprioritaskan dalam desain produk. Yang ketiga, ada penentuan karakteristik teknis. Bahan daur ulang berkualitas, kekuatan mekanis, desain ergonomis, kandungan bebas BPA, finishing botol, dimensi dan ukuran botol, biaya produksi, fasilitas kompartemen, dan dapat didaur ulang. Lalu ada hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis. Menganalisis hubungan ini membantu tim memahami bagaimana perubahan atau peningkatan pada karakteristik teknis tertentu akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Relative importance dan comparison dengan kompetitor. Untuk setiap kebutuhan pelanggan, relatif kepentingan dihitung berdasarkan nilai importance, kemudian dilakukan perbandingan kompetitor dengan menggunakan matriks, dan hasil ini digunakan untuk menentukan area perbaikan dan keunggulan kompetitif dari produk. Yang terakhir ada penentuan target teknis dan pengembangan produk. Target teknis ini ditentukan untuk karakteristik yang memiliki hubungan kuat dengan kebutuhan pelanggan prioritas. Selanjutnya pemilihan desain dan gambar teknis. Terdapat beberapa gambar, yakni terdapat 5 rancangan desain. Berikut adalah desain pertama dan kedua dengan beberapa material dan fungsi, fitur, dan mekanismenya. Next.
Berikut adalah desain ketiga dan keempat dengan deskripsi desain, fitur, dan mekanismenya. Dan kemudian yang terakhir ada gambar 5, di mana gambar ini merupakan gambar yang kami pilih. Kemudian slide selanjutnya. Dari hasil metode tabular aditif dari beberapa segi ergonomi, estetika, ketahanan, insulasi, produksi, dan ramah lingkungan, dipilih desain E dengan total skor 4,55 dengan total skor tertinggi sehingga menjadi pilihan terbaik untuk metode aditif tabular ini. Oke, selanjutnya adalah analisis teknik ekonomi, di mana dalam perancangan botol minum ini ditetapkan bahwa biaya tetapnya adalah 62 juta rupiah, biaya variabelnya adalah 48.000 per unit, dan harga jualnya 75.000 per unit. Hasil dari penetapan biaya ini didapatkan oleh melalui 80 analisis 80% responden tertarik menggunakan botol minum yang ramah lingkungan dan 65%-nya bersedia membeli botol stainless steel daur ulang dengan harga di bawah 100.000. Next. Kemudian adalah ergonomi. Ergonomi ini di mana ada antropometri, persentil, dan aspek ergonomi. Selanjutnya. Oke, kesimpulannya adalah proyek ini mengusulkan desain ini dan pengembangan botol minum daur ulang berbahan stainless steel sebagai solusi untuk mengurangi sampah plastik, di mana tim melakukan analisis kebutuhan pengguna melalui kuesioner, preferensi konsumen diidentifikasi termasuk fungsionalitas, daya tahan, dan estetika melalui metode Quality Function Deployment atau QFD. Kemudian dari perspektif teknis dan ergonomis, tim juga mengembangkan desain botol berbahan tahan karat seperti stainless steel dan RPET dengan finishing matte serta fitur-fitur ergonomis seperti pegangan bertekstur. Analisis teknik ekonomi juga menunjukkan minat pasar yang tinggi dengan mayoritas responden bersedia membeli botol ramah lingkungan ini dengan harga di bawah 100.000 rupiah. Dan yang menunjukkan bahwa produk ini memiliki prospek pasar yang positif. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Eka. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya.